Selamat datang di acara. Super Teens. Tepuk tangan dong semua Super Teens Nusantara. Mana nih? Waduh. Tapi ini ya, Janet, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Mari kita semua berkenalan supaya kita bisa makin saling mengenal satu sama lain. Asik. Bener-bener. Oke, kalau gitu, gue Gideon. Dan gue Janet. Dan atas nama Super Teens kita mau menyambut semua teman-teman se-Nusantara. Boleh tepuk tangan lagi sekali lagi. Wih, tepuk tangan dong semuanya. Apa nih? Wih, mantap-mantap. Dan buat teman-teman juga yang baru kali ini join acara kita, gue mau sedikit share bahwa Super Teens adalah mini. Yes, bener banget ya Gideon. Dan ini merupakan acara Teens Nusantara ketiga yang terakhir di tahun ini dengan tema Inspire. Yes, dari namanya aja udah inspire ya. Kita bisa ngelihat bahwa kita sama-sama mau belajar gimana caranya untuk bisa jadi inspirasi buat orang-orang di sekitar kita, terutama dalam hidup kita di dalam Tuhan. Yes, bener banget ya. Dan di acara Super Teens Nusantara kita kali ini nih, kita bisa banget ketemu sama teman-teman kita dari luar kota yang beda-beda ya pastinya ya. Betul banget, maka itu nih, kita mau cek dulu kali semangatnya ya. Iya. Kalau gitu, dari kota Papua, Manokwari, Bali, dan seluruh teman-teman Super Teens dari Indonesia bagian timur, mana suaranya? Let's go! Come on, mana suaranya? Ayo nggak kenceng dong guys. Lambai-lambai juga dong, boleh lambai-lambai. Wih, tuh banyak tuh yang lambai-lambai. Buat yang dari Jakarta, Bekasi, Bandung, sampai lain lagi, mana nih suaranya? Wow. Keren banget. Kalau gitu sekali lagi, biar lebih semangat, kita semua teriak yang kenceng sambil lambain tangan kita, oke? Seluruh teens se-Nusantara, mana suaranya? Wih, keren banget ya. Nah, hari ini tuh spesial banget karena kita akan sama-sama belajar dari 2 orang alumni Teens. Waduh, alumni ya, lulusan Teens nih. Ada Kak Rainer dan Kak Atina. Yuk, kita semua kenalan lebih dalam dengan mereka melalui video berikut ini. Selamat sore. Halo semua, selamat sore. Oke, kenalin gue Arthur dari Surabaya. Gue Olive dari Jakarta. Yoi. By the way nih, Liv, gak kerasa banget nih. Acara Super Teens udah sampai series ketiga nih. Iya, benar banget. Inspire. Iya, benar banget tuh. Dan hari ini kita tuh kedatangan 2 bintang tamu yang merupakan salah satu tuh alumni Teens Ministry Tour. Yoi. Kalau gue pribadi nih ya, jujur happy banget nih bisa kedatangan
Dua speaker yang pastinya bisa ngasih impact buat kita semua nih, melalui cerita hidup mereka nih. Betul banget. Jadi kita itu hari ini kedatangan dua alumni Teens. Bener banget. Jadi siapa dua orang itu? Mari kita sambut. Koreiner dan Ci Atina. Yeay. Halo, selamat semuanya. sore, brother sisters, Arthur, Olive. Halo. Hai guys. Halo. Halo kok, halo Ci. Apa kabar nih? Baik, sehat, semangat sekali nih. bisa di Teens sini. Nusantara nih, mana suaranya? Wah, banyak yang kita kenal nih, mentor-mentornya juga. Masih Dan tetap Teens semangat banyak, di Teens tapi kayak- Ministry. Iya, kayak lebih baik yang kita nggak kenal tapi ya Tina ya, karena generasi banyak lumayan banget, jauh udah ya. 300-an lebih yang gue gak kenal. Oke, Wah, oke. semangat. Koreiner sama Ci Atina berarti sehat-sehat aja kan ya? Sehat dong. Baik. Thank you udah Oke. tanya. Ya. Oke, kita kan udah ada 400 orang lebih nih yang hadir di acara Super Team sekarang. Nah, Iya. Wow. mungkin nih beberapa dari kita masih ada yang belum tahu nih. Siapa sih Koreiner dan Ci Atina? Jadi bisa nggak tolong ceritain seorang Koreiner dan Ci Atina? Iya. Wah, saya mah cuman seorang brother, tapi tadi kayaknya sampai CV saya udah dikasih tadi ya. Sebagai video introduction, kayaknya ambil dari CV saya itu kayaknya ya. Tapi boleh deh, aku pengen kenalan dulu sama brother sisters semua dari Teens Nusantara. Betul banget, aku alumni dari Teens Ministry, dari Teens Jakarta Selatan. Nah, di mana ini Jakarta Selatan nih? PDA Jaksel nih, masih ada nggak? Kalau nggak salah masih ada Bang Jo ya yang mimpin di sana. Jakarta Selatan, kemudian setelah dari Teens Ministry Jakarta, aku pindah kuliah di Tangerang, di Bina Nusantara dengan jurusan International Business Management, dan di situ juga banyak terlibat sama Teens Tangerang. Juga mana nih, kayak banyak udah bisa, tuh ada Devi tadi jadi greeter ya, Teens Tangerang, mana suaranya, mantap. Nah, setelah itu setelah kuliah, aku juga dapat kesempatan juga untuk study abroad ke Jepang, ambil International Studies, kemudian kembali ke Indonesia, kerja di perusahaan startup gitu. Kemudian tapi sekarang mungkin di awal tahun sebenarnya, aku ambil keputusan untuk masuk ke dalam pelayanan di Gereja Tangerang. Wow. Itu sih mungkin, Tor. Oke. Kalau Ci Atina sendiri, boleh silakan. Ya, gue juga alumni Teens Jakarta Selatan ya. Jadi kayaknya tadi ada Liam juga ya tadi di chat. Liam juga dari Jakarta Selatan nih. Terus setelah gue dari Teens, sebenarnya gue pindah ke Amerika. Gue di kampus ministry di Amerika di Cincinnati. Gue ambil S1. Setelah itu gue langsung lanjut ke S2. Jadi gue memang agak kutu buku ya. Gue suka belajar, jadi gue langsung lanjut ke S2. Terus gue baru pindah balik ke Jakarta di akhir tahun 2019. Dan sejak itu saya kerja di Shining Stars yang tadi di video udah juga dikasih lihat. Gue sekarang bantu preschool, manage preschool di preschool untuk manage akademiknya dan marketing side-nya. Terus gue juga ikut Jam Ministry, single ministry di Jakarta. Oke, kita jadi tahu nih ya sekarang Koreiner dan juga Ci Atina nih. Dan buat aku pribadi, aku jadi lebih tahu juga nih siapa sih Koreiner dan Ci Atina. Nah, sekarang kan mengingat sekarang lagi pandemi nih. Pandemi udah berjalan hampir 2 tahun. Kalau kondisi aku pribadi ya, jujur boring banget lah selama pandemi ini. Kayak harus semuanya serba online gitu kan ya. Sekolah online, mau fellowship pun online gitu. Jadi kayak buat aku pribadi rada bosen sih. Nah, aku pengen tahu nih, sekarang kondisinya Koreiner gimana? Wah, thank you ya udah ditanyain ya. Boleh curhat sedikit jadi ya, Tur ya? Sama brother sister, singkat aja lah. Jangan panjang-panjang, Ray. Jangan panjang-panjang. Iya, siap. Mau present worship ya, kayaknya nanti talk show jadi curhat. Jadi mungkin kalau pandemi ya sebenarnya awal-awal mungkin kesulitan, Tur ya. Awal-awal bergumul karena kita mungkin yang dari extrovert jadi balik ke introvert. Kemudian yang introvert makin introvert ya, karena nggak bisa keluar gitu. Dan pasti banyak dampak-dampak yang aku juga rasakan di masa pandemi. Salah satunya juga sebenarnya pernah rasain dikeluarin dari kerjaan karena pandemi ini ya. Mungkin kita dengar ya masa-masa pandemi cukup sulit, tapi Tuhan baik, bahkan kebesokan paginya udah dapet tawaran kerja lagi gitu. Tapi sekarang bersyukur, semangat banget karena di dalam pelayanan tadi aku cerita. Dan kalau sekarang sih intinya sangat bersyukur walaupun pandemi, aku bersyukur bisa dapat kesempatan melayani. Dan sebenarnya pelayanan itu mungkin kerjanya yang mengasihi orang, membantu orang, dan
membantulah melihat juga kehidupan orang-orang itu berubah berkat Tuhan. Itu sih mungkin yang aku lagi alami ya hari-hari gini, Tur. Thank you. Wow, hebat banget sih kok. Ya sih, kayak kok Rainer kayak lebih pilih untuk pelayanan ya dibanding saya pekerjaannya gitu loh. Kayak awesome banget gak sih, Tur? Dan kalau misalnya Ci Atina sendiri gimana nih kondisinya? Ya kan tadi gue udah bilang kan gue baru pindah di akhir tahun 2019. Jadi sebenarnya ini gue balik-balik langsung pandemik nih. Ini secara Indonesia welcome gue pakai pandemik nih. Kadonya pandemik. Jadi gue sekarang sih sebenarnya masih lagi adjusting lah ya, kembali tinggal sama orang tua. Kan gue udah selama 5 tahun gue tinggalnya sendiri ya di Amerika. Jadi sekarang selama 2 tahun ini gue lagi belajar lah adjusting kembali tinggal sama orang tua, dan juga pasti mulai kerja. Sekarang mulai kerja juga online. Jadi gue harus belajar manage guru-guru dan ya anak-anak sekolahnya semuanya lewat Zoom. Dan tentu juga adjust ke ministry yang baru lagi ya. Jadi gue harus membangun relationship dengan orang-orang di ministry gue yang baru ini lewat Zoom. Jadi itu juga lumayan menarik juga ya, experience yang baru. Iya. Wah, hebat banget ya Ci Atina udah bisa masuk ke ministry yang baru nih ya. Tapi kalau misalnya dalam ministry yang baru itu kira-kira ada kesulitan nggak sih, Ci? Ya mungkin awal-awalnya agak canggungnya ya kalau kita spend time lewat Zoom, terus tiba-tiba ada yang mati koneksinya, terus nggak tahu nih dengar atau enggak, atau mungkin sengaja dikacangin. Tapi tetap aja kita harus tetap berjuang, dan kita harus tetap bisa inisiatif juga. Betul. Bener banget. Aku setuju banget sih, Ci. Tadi Ci bilang kalau misal beradaptasi itu rada susah ya. Apalagi udah 5 tahun kan di Amerika. Terus tiba-tiba kembali lagi sama keluarga, pasti rada susah lah buat beradaptasinya lagi gitu. Nah, hal apa sih yang paling memorable banget selama di Teens nih untuk Rainer dan Ci Atina? Wah, aku duluan ya, Ten ya. Hal yang paling memorable ya kalau di Teens Ministry, kalau mungkin buat aku secara pribadi, nggak tahu mungkin brother sister sini juga, ada 2 lah. Mungkin pertama itu retret ya. Nah, nggak tahu nih brother sister sini siapa nih udah kangen pengen retret nih kayaknya. Muka-mukanya udah online nih selama 2 tahun, udah nggak ada retret lagi gitu. Nah, tapi jujur aja sih, pengalaman dan juga hal-hal yang paling berkesan itu aku alami waktu lagi retret teens ya. Karena retret teens itu teens Nusantara, ketemu sama brother sisters dari kota-kota lain, bahkan juga pernah dulu brother sisters dari negara lain ya, dari Singapura, dari Malaysia, Jepang, dan lain-lain. Jadi fellowship-nya atau kedekatannya sama orang-orang baru, dan juga kita bisa kenal-kenalan lebih dalam lagi, main-main pastinya sampai malam main kartu, misalnya brothers, tapi besok pagi udah disuruh bangun saat teduh gitu kan, setengah ngantuk. Tapi pengalaman retret lah, mungkin brother sisters ini juga setuju, itu paling berkesan. Nah, kapan tuh Om Alex? Kapan buat retret lagi nih, boleh ya? Jangan online Om, offline. Nah, yang kedua tuh ya mungkin yang paling berkesan sebenarnya waktu berantem sama Ci Atina ini nih. Jadi kalau misalnya di teens juga banyak lah ya kita komunikasi, dinamika. Jadi setelah berantem itu biasanya kita juga didudukin. Ada mentor-mentor tuh. Mentor-mentor dudukin. Aku inget tuh beberapa jam kita cuma duduk berantem, tapi pada akhirnya bisa dilihat sekarang lah ya. Berarti berubah dan bisa jadi sahabat dekat, brother sisters gitu kan. Tapi dulu inget banget tuh duduk lama, kayak dimarahin teens mentor, ada Atina juga gitu. Jadi itulah mungkin kalau dari aku 2 hal yang sangat memorable gitu ya. Wah, hebat banget ya pengalamannya di teens ini tuh, nggak tahu banyak juga ya kok ya, kayak memorable banget sampai berantem juga, tapi awesome banget sih sampai sekarang bisa bertumbuh ya, lihat Rainer sekarang. Dan kalau Ci Atina sendiri gimana? Ya mungkin kalau buat Rainer retret, buat gue persiapan retret. Gue inget banget kita mungkin meeting setiap setelah ibadah, terus bukan biasanya kan kita yang nungguin orang tua kita untuk selesai Bible study atau makan siang, tapi gue inget kalau udah mau deket-deket retret, yang nunggu itu orang tua kita sampai jam 4, karena kita meetingnya seru, kita meeting planning gamesnya lah, terus mungkin mau reward yang untuk yang menang games, terus juga
tim-tim yang akan kita bagi pas di retret, dan juga pastinya pas kita mau bikin video buat retret. Itu ya, kadang-kadang kita harus bergadang 1 minggu, terus Kayaknya sama nih Ten ya, kayaknya Brother Sisters ini dari kemarin-kemarin persiapannya iya tuh, videonya keren banget, luar udah biasa. lebih canggih Keren daripada banget. kita punya yang dulu. Jauh banget. Ya gue inget retret terakhir gue tuh Brave ya, mungkin teens yang ikut Brave udah pada lulus, tapi mungkin Liam masih inget dan Chanel. Itu gue inget gue mau syuting scene pagi-pagi pas matahari baru rising, gue bangunin Rainer jam 5 pagi, ayo bangun kita harus syuting. Dan itu benar-benar kita benar-benar memorable lah ya, kita sampai sekarang bisa ingat. Dan mungkin kedua ya, kan kita beruntung juga kita banyak teman-teman kita yang satu gereja dan juga satu sekolah ya. Jadi di kelas gua sama Rainer sebenarnya kita ada 3 teens yang ikut yang di ministry kita juga. Jadi kita akan setiap bulan kita akan ada persekutuan diskusi Alkitab. Nah, itu biasanya waktu-waktu Rainer dan aku mulai berantem karena kita mau planning diskusi itu malah kita jadi ada argument. Tapi biasanya in the end kita bisa lewati itu dengan sukses kok. Jadi itu berkati kita juga. Amin. Om Alex ada di situ. Om Alex suka harus di tengah-tengah. Untuk kita berdua harus saling mendengar. Karena dua-duanya mau saling kontrol. Oke, relate banget ya. Buat aku pribadi sih jujur relate banget. Tapi yang beda, ya sorry nih ya. Sorry ya Rainer sama Ciatina. Kalau aku sih jarang berantem ya, jarang adu debat. Waduh, kok nggak salah tadi kemarin latihan Arthur sama Olive ada berantem juga. Oh iya, jangan ngomong sama aku dong kalau di sini. Aduh. Ya sih, kalau buat aku pribadi sih jujur hal yang paling kangen, hal paling kangen dan memorable banget di Teens itu retretnya sih, bener banget sih. Waktu offline-nya gitu. Aku pribadi bersyukur banget ya, kayak bisa ketemu banyak temen gitu. Temen dari luar kota, ngobrol bareng, bahkan waktu itu kita sempat spend time juga gitu. Nah itu aku ngerasa happy banget. Nah, Rainer dan Ciatina kan pernah nih, menjadi anak remaja yang mungkin nongkrong gitu kan ya, atau mungkin belajar di kantin gitu kan. Nah, apa aja sih pergumulan-pergumulan yang Rainer dan juga Ciatina lalui, atau Rainer dan Ciatina ini nggak banyak pergumulan, atau bahkan nggak ada? Wah. Ini dia nih pertanyaannya, Tur ya. Waduh. Intinya lah, sebenarnya dulu di masa teens kayak gimana sih gitu kan? Ada mentor-mentor di sini juga ya. Jadi mereka mungkin yang udah ketawa-ketawa tahu lah sebenarnya masa teens itu masa-masa yang mungkin tadi kita ketawa-tawa, tapi juga sebenarnya buat aku secara pribadi masa-masa di mana aku pun memiliki banyak pergumulan. Karena di teens ministry lah sebenarnya aku rasa karakter dan siapa Rainer itu dibentuk. Sama seperti kalian di sini mungkin di Teens Ministry ya, mungkin kita melewati banyak pergumulan, tapi sebenarnya kita lagi dibentuk. Satu hal mungkin yang aku boleh cerita, Tur ya, sebenarnya tentang pergumulan ya. Kalau aku boleh cerita sedikit, sebenarnya kalau misalnya dilihat sekarang Rainer seperti ini, tapi sebelumnya mungkin ada juga yang kenal aku dulu. Sebenarnya aku itu orang yang sangat insecure atau tidak percaya diri gitu loh. Nggak berani nih ngomong kayak gini, lancar gitu kan, dan betul-betul sembunyi di orang tua, di belakang papa mama dulu gitu ya, masih kecil lagi. Mungkin orang-orang langsung bingung, masa sih? Tapi benar, proses dulu aku orangnya insecure banget, dan hal yang paling aku juga rasakan mengapa ya aku seperti itu, karena banyak tekanan dari rumah gitu loh. Banyak tekanan, dan mungkin salah satunya aku share simple aja, ya dari kecil atau dari teens itu pun aku pernah juga mengalami bullying ya, atau dibully sama orang gitu loh. Dan itulah yang aku rasa pada akhirnya menekan aku dan membuat aku insecure gitu loh. Membuat aku nggak percaya diri gitu loh, karena tertekan. Apalagi mungkin bullying ini bukan di sekolah, tapi di rumah. Ya, di rumah, jadi ada banyak tekanan di rumah, dan akhirnya apa? Aku tertekan di rumah, tapi kalau aku ke sekolah atau aku ke gereja, aku jadi orang yang berbeda untuk menutupi ketidakpercayaan diri itu. Jadi di masa teens itu aku orang yang punya banyak topeng ya,
Nggak tahu kalau ada di sini yang pernah relate, di mana kalau di rumah kita pakai topeng yang ini, teman-teman sekolah kita pakai topeng yang gaul gitu kan, depan gereja kita pakai topeng yang mungkin seru-seru aja gitu loh. Aku jadi orang yang aku rasa waktu teens itu orang yang nggak percaya diri, nggak real, nggak asli di depan orang. Memiliki banyak karakter-karakter yang aku perlihatkan ke orang-orang dengan berbeda. Jadi jujur aja masa-masa teens banyak pergumulan itu salah satunya. Dan kalau misalnya tadi lihat wah kuliah gini-gini, jujur aja kalau boleh curhat di teens itu aku nilai-nilainya biasa banget gitu loh. Si Atina di sini nih yang nilainya bisa ranking kelas tapi aku B aja gitu loh. Pas-pasan gitu kan. Tapi ya rupanya Tuhan baiklah ke depannya. Tapi di masa teens aku biasa aja, secara akademik itu nggak terlalu perform gitu kan. Dan masa depan pun aku bingung gitu loh. Tapi aku rasa semua itu mulai karena insecurity aku. Aku merasa sangat tertekan, jadi bingung ke depannya mau seperti apa yang aku suka, apa yang aku ingin lakukan. Nah, mungkin sedikit aja tuh kalau dari aku, background-nya seperti itu, Tor. Wow, iya, awesome banget sih. Itu kayak kita ngeliatnya kan sekarang emang kayak Koreaner tuh udah benar-benar inspire banget gak sih? Kayak kita nggak tahu yang katanya justru dia dulu juga pernah mengalami struggle gitu kan, kayak dibully dan lain-lain gitu. Nah, kalau Ci Atina gimana? Ya mungkin cerita, kalau untuk gue ya cerita gue nggak gitu beda jauh sama Rainer. Gue juga banyak pergumulan di teens ministry ya pas gue masih remaja. Dan sebenarnya gue juga nilai-nilai sekolah gue sih juga nggak gitu bagus ya sampai akhir. Sampai gue mungkin sampai SMA tahun terakhir lah, tahun kedua terakhir. Gue itu mungkin juga kalau ditanya ya, kalau gue dulu ditanya, gue nggak bisa bayangkan, gue bisa sampai titik di sini sekarang. Gue nggak sangka gue bisa lulus SMA, gue nggak sangka gue bisa dapat beasiswa untuk mengambil S2, dan itu juga semua berkatnya Tuhan ya pasti. Tapi mungkin gue kalau bisa share sedikit, ya gue itu dulu sebenarnya itu pemalas. Gue tidak suka belajar, gue itu dulu tuh struggle membaca ya. Gue itu nggak bisa baca sampai gue kelas 3. Jadi sebenarnya motivasi saya dalam akademik itu hampir tidak ada. Karena gue merasa kayak buat apa gue coba kalau gue nggak bisa. Mendingan gue main games atau enggak naik sepeda. Jadi gue itu dulu tuh nggak percaya bahwa gue itu bisa berprestasi di sekolah. Dan mungkin juga teman-teman gue sempat ngeledek lah ya. Kayak kan cici gue itu semua itu nilainya dari kelas 1 sampai kelas 12 itu A semua. Terus gue juga punya banyak sepupu yang satu sekolah dan mereka juga sangat bertalenta lah ya. Jadi gue suka dibandingin. Terus gue suka digodain kayak lu paling diadopsi. Lu mana mungkin lu satu keluarga yang benar. Mana mungkin lu satu keluarga kalau lu kayak lu begini, mereka begitu. Gitu-gitu lah ya. Jadi gue sempet down lah kalau in terms of gue bisa atau enggak. Terus gue juga dulu sempat bergumul dalam penampilan gue ya. Mungkin ada sister-sister di sini yang bisa relate, yang juga bisa merasa insecure tentang penampilan kita sendiri. Jadi gue tuh lahir dengan kondisi neurofibromatosis type 1. Itu singkatnya NF1. Jadi di seluruh tubuh gue ada tumor yang bertumbuh. Jadi ada yang kecil, ada yang besar, tapi pokoknya di seluruh tubuh gue. Jadi gue tuh ya dibully teman-teman gue lah ya. Gue tuh dipanggil Dalmatian lah, dipanggil Spots. Siapa ya? Terus siapa ya yang panggil gue itu? Gak tahu deh. Terus kalau gue misalnya lagi ganti baju untuk olahraga, ya cewek-cewek akan kabur dari gue. Terus mereka akan ejek kayak, jangan deket-deket Tina, nanti ketularan. Jadi ya gue sempat merasa benar-benar kayak di isolate ya. Terus gue merasa sangat insecure. Jadi gue itu merasa ya sebenarnya gue tuh merasa tuh gue tuh bukan manusia. Karena orang-orang bisa sampai mau kabur dari gue. Jadi ya percaya diri gue punya kepercayaan diri itu sangat rendah pas waktu gue di teens ministry. Dan ya makanya gue juga compensate-nya malah gue tuh maunya sombong, nggak mau dibilangin. Karena itu cara gue protect dari mungkin ejekan-ejekan dari sekeliling gue.
Iya, iya, iya. Iya sih, aku sendiri juga kaget banget ya, dan gak nyangka kayak gak taunya perguruan ke Rainer dan Ciatina tuh juga gak semudah yang kita pikir ya. Aku pribadi kayak mikirnya ya mungkin ya nggak ada gitu strugglesnya smooth aja, tapi nggak tahu ternyata strugglesnya juga lumayan sulit gitu. Tapi untuk Rainer dan Ciatina sendiri gitu ya, kira-kira menurut kalian apa sih yang membuat kalian tuh bisa melewati pergumulan-pergumulan sedangkan dengan background yang sebelumnya yang kayak insecure, terus ada dibully gitu-gitu. Mungkin yang ini gue boleh jawab dulu, Ri? Silakan, Ter. Oke, boleh. Oke. Ya jujur aja ya, yang membantu gue melewati pergumulan-pergumulan di saat teens itu saat gue mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jadi di saat gue mengenal Tuhan, gue bisa lihat pentingnya taruh identitas gue itu di dalam Tuhan dan bukan di teman-teman. Teman-teman di sekitar saya ya. Jadi melewati firman Tuhan, gue itu bisa mengerti kasih Tuhan dan gue bisa melihat bahwa Tuhan itu menerima gue apa adanya. Dan itu benar-benar membantu gue ya bisa lebih percaya diri. Dan saat gue belajar Alkitab, gue juga diingatkan bahwa Tuhan itu selalu berada di samping gue. Dan mungkin itu juga membantu saya bisa lebih percaya diri dan juga bisa penuh harapan. Terus pokoknya gue percaya bahwa gue tuh bisa melewati tantangan hidup. Terus gue melewati firman Tuhan, gue juga belajar bahwa pergumulan di dalam hidup bukan sesuatu kejadian yang menjadi hambatan, tapi gue harus mindset gue diubah. Jadi melewati firman Tuhan, gue bisa lihat sebenarnya pergumulan di dalam hidup itu bukan hambatan, tapi kesempatan untuk saya bisa bertumbuh di karakter saya dan juga di dalam hubungan saya dengan Tuhan. Oke, relate banget ya. Aku ngerasa sharing yang sangat luar biasa ya dari Ciatina. Dan buat aku sendiri sih, tadi aku sempat tadi backgroundnya tadi aku kaget sih, gimana kayak Ciatina bilang kalau misalnya pernah kena tumor. Aku dulu mungkin anak-anak Surabaya mungkin nggak tahu, aku juga pernah kena tumor sih. Nah terus ya aku bisa ngerasain lah dimana kayak ngerasa sedih, terus ngerasa kayak down juga gitu. Dan itu aku bisa ngelihat dari cerita Ciatina ini gimana ternyata menaruh identitas kita di dalam Tuhan itu menjadi sesuatu yang penting. Dan pergumulan itu bukan menjadi hambatan, tapi untuk kita bertumbuh. Nah kalau Korener sendiri ini gimana? Wah, ya. Thank you ya, aku setuju banget sebenarnya apa yang Atina sharing. Bagaimana ya buat aku secara pribadi pun bisa melewati banyak pergumulan itu dengan pengenalan akan Tuhan gitu ya. Tapi mungkin ada satu hal lagi yang aku pengen sharing nih yang menurut aku juga secara pribadi sangat-sangat membantu aku gitu loh. Karena mungkin bullying itu teman-teman kan ya bukan hanya secara fisik ya, tapi biasanya yang lebih sakit itu mental gitu loh. Jadi mental kita yang down. Dan ada suara-suara, ada pikiran-pikiran yang negatif yang membuat kita merasa jelek itu di otak gitu loh. Bahkan hal-hal fisik yang mungkin ya nggak apa-apa, kena dikit terus nanti, tapi yang di otak itu bisa nempel selama-lamanya. Nah, tapi ada satu hal yang aku rasa jujur aja sangat membantu aku gitu loh. Ya, ada pepatah bilang, show me your friends, I'll show you your future. Atau kita bisa melihat kesuksesan atau masa depan kita lewat sahabat-sahabat di sekitar kita. Satu hal yang membantu aku adalah lewat persahabatan yang dalam. Persahabatan yang bukan hanya hahaha ya, tapi berani menegur. Kalau misalnya aku salah, mengasah, mengasihi tanpa batas gitu loh. Bahkan ya hal-hal yang aku pikirkan di otak karena mental itu, mereka patahkan, mereka bilang, nggak begitu Rey gitu loh. Kamu bukan orangnya begini gitu loh. Dan aku bersyukur persahabatan-persahabatan waktu di teens itu yang bahkan sampai sekarang masih dekat. Dan aku benar-benar pegang dan sangat bersyukur. Bahkan mungkin beberapa hadir sekarang di sini juga ya. Ada tadi Ko Liam di Malang, ada Ko Kevin di Bandung, Ko Joshua di Tangerang, Atina juga dan Chanel gitu kan. Aku bersyukur banget karena persahabatan-persahabatan ini nih yang benar-benar aku bisa melihat bukan hanya hidup mereka, tapi firman Tuhan lewat hidup dan kasih mereka gitu loh. Jadi
ya mungkin aku rasa ya sekarang di masa online juga gitu loh, seharusnya kita lebih banyak bisa menjalin persahabatan yang dalam. Bukan cuman hahaha atau buat acara inspire doang gitu loh, tapi di luar ini, Teens Nusantara, kita bisa terkoneksi bukan cuman lewat ketawa-ketawa atau event, tapi lewat curhat-curhatan, lewat mengenal kondisi hati, dan bahkan berani untuk menegur dan juga mengasah satu sama lain. Kalau kita lihat ada kesalahan, ada kekurangan, kita berani untuk tegur, karena itulah persahabatan yang dalam, dan menurut aku membantu aku melewati banyak pergumulan di teens. Sampai sekarang tuh orang-orangnya masih ada tuh tadi. Masih, dan juga bukan hanya di teens ya, tapi juga persahabatan sama teens mentor. Aku bersyukur banget, aku nggak pernah merasa mereka itu levelnya yang jauh gitu loh, kayak orang tua, tapi mereka itu kayak sahabat juga, kayak kakak aku gitu loh, kayak kakak atau cici aku gitu loh. Jadi satu hal yang aku bersyukur adalah persahabatan yang dalam yang aku rasakan di Teens Ministry. Gitu sih. Iya, iya sih. Aku jadi mau ingetin nih guys, kita jangan lupa membuat pertemanan ya di Teens Ministry, karena Teens Ministry benar-benar pokoknya awesome banget ya kita dengar dari pengalaman Ko Rainer, Ciatina juga, dan thank you banget ya buat sharingnya Ko Rainer dan Ciatina. Tapi kira-kira ada nggak sih Ko sama Ciatina saran nih ya buat kita-kita yang masih berada di Teens ini gimana sih jadi inspirasi buat orang lain gitu? Iya, mungkin gue bisa share ya bagaimana gue bisa merasa inspired dari orang lain ya. Ya. Mungkin kalau gue sebenarnya itu terinspire sama orang-orang yang walaupun mereka mungkin ada kesulitan dalam hidupnya mereka, ada pergumulan dalam hidupnya mereka masih mau tetap berjuang. Kan gampang sekali untuk kita putus asa kalau mungkin udah banyak tantangan ya, mungkin gampang banget untuk yaudahlah mendingan nyerah aja, mendingan kita nggak usah coba lagi. Tapi gue itu sangat terinspire kalau orang itu walaupun mereka mungkin udah tantangannya itu udah melebihi, mereka masih tetap mau punya harapan, mereka masih mau punya masih mau persevere ya, masih mau berjuang, masih mau terus coba. Dan gue itu sebenarnya itu bisa inspire banget ya. Mungkin ya kalau ada kalian yang sekarang merasa lagi melewati tantangan dalam hidup kalian, kalian mungkin mikir kayak gue tuh nggak bisa selesai nih masalahnya. Gue sih encourage untuk kalian bisa terus berjuang, karena setelah pasti masalah akan berakhir, dan kalau sudah berakhir pasti kalian punya cerita itu bisa benar-benar inspire orang lain. Yap, benar banget, amen. Ya, setuju banget ya sama saran dari Ciatina ya. Ya. Bahwa berjuang melawan pergumulan itu menjadi suatu hal yang penting. Nggak cuman kita ngelihatnya itu mandang sebelah mata ya, tapi kita harus benar-benar fokus dan benar-benar harus ngasih effort lebih lagi buat berjuang melawan pergumulan itu. Nah, kalau Ko Rainer sendiri nih, apa nih saran-saran? Wah, ini dia nih pertanyaan yang paling penting ya, gimana cara inspire gitu. Aku suka banget tadi yang apa Atina bilang, karena setuju, brother sister di sini mengingatkan banget ya, kalau misalnya kita merasa kita lagi bergumul sekarang, justru bersyukur. Karena dari pergumulan tersebut, kalau kita bisa melewati dengan Tuhan, itu akan menjadi inspirasi. Jadi inspirasi bukan hanya waktu kita merasa kita udah oke, tapi sekarang lagi bergumul, itu mungkin Tuhan mau pakai supaya kita bisa inspire orang lain gitu ya. Nah, tapi kalau aku pengen cerita sedikit nih ya, kemarin juga sempat cerita sama Arthur di spend time kita, sebenarnya bener sih ini pertanyaan yang aku suka banget, dan mungkin aku jawabnya bukan apa yang aku sama Atina lakukan untuk inspirasi orang, tapi apa yang kita rasakan dan membuat kita terinspirasi gitu ya. Ada satu cerita yang mungkin aku pengen ceritain sedikit, berbagi sedikit ya, pengalaman aku di mana dalam hal itu sebenarnya aku sangat terinspirasi gitu loh. Aku pernah mengalami satu kesempatan ya, jadi yang menurut aku sangat-sangat menginspirasi aku, mengubahkan aku, dan poinnya adalah bahwa tidak perlu hal yang besar untuk kita bisa menginspirasi. It doesn't need to be big gitu loh. Kita nggak perlu kayak sempurna dulu hidup kita
wow sebenarnya untuk kita bisa menginspirasi. Tapi sebenarnya inspirasi itu bisa datang dari hal-hal yang kecil. Nah, ada satu cerita nih. Kayaknya orangnya di sini juga tadi, pastilah. Jadi aku pengen cerita satu hal yang terjadi di Teens Ministry. Ini terjadi saat aku spend time sama satu brother. Wih, ayo tebak siapa? Ganteng? Ya, relatif lah. Awesome? Pasti. Siapakah dia? Dia adalah Bro Alexander Adikarta Suciadi, atau yang kita kenal sebagai Om Alex. Aku ada satu cerita, aku juga nggak tahu kalau misalnya Om Alex itu masih ingat atau enggak ya. Tapi sebenarnya ada satu hal yang aku alami dengan dia sangat menginspirasi aku. Nah, jadi ceritanya aku lagi spend time sama beliau, dan intinya kita lagi cerita-ceritalah tentang Teens Ministry. Dan yang luar biasa adalah cuman butuh satu kalimat dari beliau untuk menginspirasi aku. Dia saat itu tanya, ini karena background-nya aku sebentar lagi udah mau pindah ke kampus. Nah, dia tanya sama aku, Ray, what legacy do you want to leave behind in the teens? Atau Ray, apa sih warisan atau peninggalan yang kamu mau berikan sebelum pindah dari Teens Ministry? Kita lagi makan di McDonald tuh, kalau enggaknya Om, kita lagi makan McD, dibeliin pastinya ya. Dia beliin, makan-makan, terus dia tanya pertanyaan itu. Jujur aku titik itu langsung tertusuk. Karena cuman sisa beberapa bulan di Teens, namun aku juga bingung aku mau lakukan apa. Aku harus lakukan apa di ministry itu ini gitu kan. Udah mau perpisahan aja, tinggal tunggu di farewell gitu kan. Mungkin di sini nih ada juga yang tinggal tunggu di farewell, langsung fokus kuliah gitu kan. Tapi dengan satu perbincangan, bahkan satu kalimat, atau yang aku ingat itu satu kata, yaitu legacy atau warisan gitu loh. Yang disampaikan Om Alex itu menginspirasi aku untuk beriman dan mempunyai impian di Teens Ministry. Akhirnya aku bilang sama dia, aku juga ingat, aku nggak tahu kalau Om Alex juga ingat, aku bilang, oke Om, aku pengen berbuah atau mengimpact 2 orang. 2 orang aja sebelum aku pindah gitu loh. Satu orang yang senior yang udah lama di Teens tapi belum terinspirasi, satu yang muda pre-teens yang mungkin bisa menggantikan aku. Aku ingat aku bilang itu sama dia, dan sebelum aku pindah ke kampus ministry, Tuhan sangat-sangat baik. Aku bisa melihat 2 orang. Satu sahabat dekat kita yang udah dewasa juga, dia menjadi murid Yesus, dan satu anak pre-teens muda mengambil keputusan juga jadi murid Yesus dan menggantikan aku untuk mimpin di Jakarta Selatan gitu loh. Dan aku bersyukur, brothers and sisters, bahwa aku benar-benar tertusuk bahwa inspirasi itu nggak perlu hal yang luar biasa gitu loh. Nggak perlu hal yang besar dari hidup kita harus keren, harus awesome, harus sempurna dulu, enggak gitu loh. Tapi bahkan dari hal-hal kecil ya, lewat perbincangan, lewat mungkin satu chat, satu posting, satu hal yang kita lakukan kepada orang lain atau orang di sekitar kita, mungkin itu cukup untuk menginspirasi mereka. Kita tahu ya ayat favorit untuk Teens 1 Timotius 4 ayat 12 ya. Ya, jangan sampai orang menganggap kita rendah cuman karena kita muda. Bahkan kepada teens mentor, orang tua, mungkin aja ada hal yang kita bisa lakukan untuk menginspirasi mereka. Intinya, jangan takut gitu loh. Terus untuk hal yang kita udah pegang, yang kita udah yakini, kita lakukan aja gitu loh. Mungkin kita chat orang, kita posting di Instagram, kita ajak ngobrol, kita kirimin makanan. Ada hal-hal kecil yang mungkin ya bisa menginspirasi orang lain. Nah, jadi brothers sisters ya mungkin buktikanlah dengan sikap dan tingkah laku kita di Teens Ministry. Itu mungkin ya kalau misalnya aku boleh share Bro Arthur, dan sekali lagi thank you so much Om Alex, karena itu yang sampai sekarang aku masih ingat, dan aku juga sering bilangin ke anak-anak teens yang udah mau pindah, apa legacy yang kamu tinggalin? Apa impact yang kamu tinggalin sebelum pindah? Gitu. So thank you so much Om Alex. Oke, thank you sarannya dari Korener dan juga Ciatina. Yang jujur buat aku pribadi pasti terinspirasi, dan kita semua mungkin yang ada di sini pasti juga terinspirasi. Kalau buat aku pribadi, aku belajar gimana ternyata melakukan menginspirasi seseorang itu nggak perlu melakukan suatu hal yang besar, nggak melulu melakukan suatu hal yang ngeluarin effort besar. Kita bisa kok menginspirasi orang lain dengan hal yang simple, bahkan sederhana gitu. Nah, itu yang aku pribadi belajar. Nah, kalau Olive sendiri apa nih yang Olive belajar?
Iya, bener banget tuh. Kalau aku pribadi sih ya, aku belajar untuk menginspirasi orang itu, kita tuh harus berjuang dulu gitu, harus lewatin semua pergumulan-pergumulan kita gitu kan. Dan kita akhirnya bisa menginspirasi orang-orang sekitar kita. Dan thank you banget ya Koreina dan Ciatina untuk sharingnya. Mungkin kita bisa kasih emot nih ya untuk mengapresiasi dua speaker kita hari ini. Kasih emot tepuk tangan atau hati ya, terserah gitu. Dan ya dengan sharing itu berakhir juga sesi podcast kita. Dan tapi jangan kemana-mana dulu ya guys, karena abis ini masih ada sesi lain yang tentunya menarik juga ya. Oke, sekali lagi thank you buat Korener dan Ciatina. Thank you juga buat kita punya MC-MC yang handal dong. Ada Bro Arthur Thank you dan Arthur juga dan Sis Olive, Olivia banget ya. kalian. Thank you so much. Bangga Kalian bisa lihat luar tim biasa. ministry bisa begini Awesome. sekarang. Nggak apa-apa, berantem-berantem dikit nggak apa-apa, tapi nanti akhirnya bisa bertumbuh dan berubah bareng kok, amin. Oke. Thank you juga Ci Atina ya, bisa dapat kesempatan sharing bareng Ci. Ya, thank you juga Koreiner. Oke, aku juga pengen mengajak nih ya buat kita semua yang ada di sini, yuk kita bisa ngasih inspirasi atau memberikan inspirasi buat orang lain. Ingat ada 2 poin yang hari ini kita belajar. Yang pertama, memberi inspirasi nggak selalu melakukan suatu hal yang besar. Kita bisa kok menginspirasi dengan hal yang simpel banget. Dan yang kedua, poin selanjutnya yaitu adalah aku belajar bahwa menginspirasi, di saat kita mau menginspirasi, kita harus melewati pergumulan-pergumulan yang ada. Kita harus berjuang dalam pergumulan itu. Seperti Ci Atina melihat bahwa pergumulan bukan hambatan, melainkan kesempatan untuk kita bertumbuh. Nah, untuk acara selanjutnya, saya akan memberikan ke Janet dan video.